belakang itu gue ngelihat sosok kayak berbentuk pocong, tapi itu cuma bayangan, kayak sekilas bayangan doang. Tapi Sekobatan. iya, tapi itu bentuknya emang bener-bener kayak gitu kan. Halo semuanya, di video kali ini gue kedatangan tamu yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman bisnisnya. Ini dia. Oke, cerita gue ini bermula pas gue masih SMP, itu sekitar tahun 2015-an. Kita itu beranjak kelas 3 SMP. Di situ emang lagi masa-masanya guru-guru sedang repot-repotnya kan. Terus pernah ada kejadian cewek namanya Maya, itu salah satu temen gue, beda kelas. Dia itu emang tulang rusuknya agak renggang, jadi cepet untuk masuknya. Cepet untuk dirasuki. uh, Waktu itu siang sekitar jam 2-an, dia itu tiba-tiba teriak. Jadi kita lagi belajar, tiba-tiba tuh dia teriak, meskipun kita beda kelas, tapi itu sampingan, itu teriaknya bener-bener kencang banget. Jadi kedengeran sampai kelas gue. Itu bener-bener dia geprak meja, itu kencang banget. Dan tiba-tiba dia teriak, terus nangis. Dia keluar kelas, dan jalannya itu kayak ngesot gitu. Kita semua langsung keluar kelas kan. Dan ternyata pas dia lewatin per kelas, itu salah satu kelas pasti ada juga yang ikut kesurupan. Jadilah di situ kesurupan massal. Pada saat itu hari Jumat. Ya, hari Jumat. Bermula dari abis turun hujan. Di situ kesurupan massal. Maya itu dibawa ke ruang UKS. Ruang UKS ditangani sama guru agama gue. Waktu itu guru agama ada 2, tapi yang satu tuh nggak masuk, jadi yang nanganin cuma satu, namanya Pak Hamzah. Jadi pas itu gue ikut keluar karena waktu itu gue kepo banget kan. Menurut gue apa ini cuma main-main, karena banyak kan orang yang caper. Terus jadi gue tuh ikutin lah, lihat. Satu temen gue bilang, jangan dah, udah masuk aja ke kelas, nggak usah ikut-ikutan. Tapi gue kepo dong, dan baru kali itu gue kepo banget. Gue ikutin tuh si Maya itu. Dia nengok persis banget gue di belakangnya, dia nengok truk gitu kan. Gue cuma diem aja kan ngeliatin dia. Terus dia balik lagi, terus jalannya tetap sama, ngesotnya tuh bukan dia jatuh ya, kakinya itu digeser sama Maksudnya dia. tuh dia udah dirasukin apa gimana? Udah, orang-orang mikirnya tuh dia udah dimasukin, dan mukanya itu udah beda banget, kayak bukan dia. Jalannya itu kakinya tuh bergeser-geser, nggak jalan kayak biasa, dia geser. Orang-orang mikirnya caper atau apa, terus dibawa ke UKS. Kok ulang-ulang sih, apa ya. Terus sampai gue di tempat piket, gue berhenti di situ. Ada salah satu guru gue, dia wali kelas. Terus dia ngomong, udah masuk ke kelas, nggak usah ikut-ikutan, biar yang ngerti aja nanganin. Karena itu bener-bener ramai banget kan. Hampir setiap kelas itu ada yang kesurupan, tapi cuma satu orang. Di situ gue posisi piket itu deket tangga. Pas gue tangga itu, pas gue posisinya itu, ini tangga di belakang, gue begini, ini gue di piket. Di belakang itu gue ngelihat sosok kayak berbentuk pocong, tapi itu cuma bayangan, kayak sekilas bayangan doang. Tapi Sekobatan. iya, tapi itu bentuknya emang bener-bener kayak gitu kan. Terus gue langsung ke kelas. Itu temen gue langsung bilang, katanya muka gue aneh. Terus mungkin karena gue ikut-ikutan. Udah tuh gue nggak ngabaikan. Nah di situ temen gue foto pakai Androidnya, dia foto. Nggak sengaja dia, jadi ini temen gue, di sebelah gue ini ada berbentuk cewek di foto itu, tapi bayangan juga. Temen gue bilang, di situ posisinya itu nggak ada di belakang, nggak ada orang. Ini gue sampingan sama temen gue, tapi sebelah sini yang ada bayangannya. Harusnya kalau emang tuh temen gue harusnya di sebelah sini kan. Terus habis itu guru agama gue, emang gue pelajaran agama, guru agama gue masuk tuh, cuma nengok,
Astagfirullahaladzim, dia cuma bilang kayak gitu doang kan. Sumpah kita nggak belajar pak, kata anak-anak itu. Nanti cuma guru agama gue cuma bilang kayak gitu. Pas gue pulang itu badan gue bener-bener kayak panas panas banget deh, terus keringetan tapi dingin, hawanya dingin tapi badanku panas. Terus gue bilang tuh sama nyokap gue, orang dulu kan percayanya sama garam ya, garam. Jadi dulu ada salah satu saudara gue yang udah bisa, saudara jauh tapi dia bisa baca-baca gitu, baca-baca yang menurutnya lewat agama Islam ya, nggak musyrik, dibacain. Terus gue disuruh pegang itu garam. Sampai sekolah itu masih nggak enak badan gue. Ternyata hari keduanya si Maya itu tetap kesurupan, tapi ini kesurupannya parah sampai adik kelas, dari kelas 2 sampai kelas 1 tetap kayak gitu. Rame banget itu, bener-bener rame. Dan ternyata ada salah satu temen gue cerita, katanya di kelas gue itu, kelas gue paling pojok itu pernah ada yang bunuh diri. Sebenarnya bukan bunuh diri, dia itu punya komplikasi penyakit itu pada tahun 90-an sih katanya, sebelum sekolah ini dibangun. Tapi tepatnya itu di pojok kelas gue itu, karena kelas 3 itu di bawah situ. Dan mungkin orang itu nggak suka karena kita sering rame atau gimana, atau sering ngomong ngasal, jadilah malapetaka itu kesurupan massal di sekolah kami. Terima kasih.